Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza najaitum, apabila kalian berbicara rahasia, ar-rasula, ya, pada rasul, faqaddimu, maka dahuluilah, maka dahulukan, baina yaday najwakum, di antara pembicaraan yang rahasia, ya, sodakotan, dengan bersodakoh. Jadi ini pada ayat yang lalu diterangkan pembicaraan rahasia itu dilarang apabila isinya hal-hal yang buruk, yang mengandung dosa kemaksiatan. Bicara rahasia dilarang, berbisik-bisik yang intinya adalah untuk hal yang buruk, yang jahat, itu dilarang. Ayat yang lalu disampaikan pula kalau berbisik, berbicara rahasia tujuannya untuk kebaikan dan takwa itu dibolehkan. Niki dua pernyataan yang lalu, ya. Lah sak menika ada keterangan orang-orang yang beriman bila mereka ingin bicara rahasia kepada Rasul, hendaklah mendahului dengan sodakoh, memberi sesuatu kepada fakir miskin. Mboten dipun aturke Rasul niki, mboten bayar Rasul niku mboten, ya. Dianjurkan sodakoh kepada fakir miskin. Lah maksudnya napa kok kedah sodakoh? Nomor setunggal hikmahipun supados pembicaraan ini terseleksi. Soalnya kathah zaman niku sedaya sahabat pengen curhat dengan Rasul. Sahabat yang satu ingin ngomong rahasia dengan Rasul, sahabat yang lain datang ingin curhat pada Rasul, sehingga Rasul nanti akan tersita banyak waktu untuk melayani sahabat-sahabat yang kadang-kadang curhatnya tidak penting. Nah niki nggih, mula niki seleksinya pertama diperintahkan sodakoh. Supaya apa? Mereka yang akan bicara rahasia dengan Rasul telah terseleksi. Nek purun sodakoh pertanda orang ini memang benar agamanya, sehingga kalau dia mengadakan pembicaraan rahasia dengan Rasul pasti pembicaraannya pun akan bermanfaat. Niku seleksi pertama. Seleksi nomor kalih untuk mengetahui mana orang-orang munafik dan mana orang-orang yang beriman. Sebabnya tiang munafik niku remen curhat pada Rasul, seneng. Nanti pembicaraan itu akan dipakai untuk memusuhi kaum muslimin. Dan orang-orang munafik itu enggan bersedekah kepada fakir miskin. Nah ini untuk seleksi yang kedua, sehingga diketahuilah mana orang yang benar-benar beriman yang mau sodakoh, sehingga pembicaraan dengan Rasul akan dilayani dengan baik. Dzalika khairul lakum wa adhar. Dzalika yang demikian itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian, wa adharu dan lebih bersih. Dados nek purun sedekah, sedekah niku saged membersihkan hati dan harta benda. Mulane nek kula njenengan sedekah itu bisa membersihkan hati dari sifat kikir, bisa membersihkan hati dari sifat tamak rakus. Soalnya tiang ingkang tamak rakus mboten purun sedekah. Nomor kalih membersihkan harta. Jika harta didapat dari ada sesuatu yang kurang benar, kurang bersih, maka dengan sedekah itulah cara membersihkan harta. Mulane kula njenengan
menawi nampi sedekah saking tiyang sanes wujudipun napa mawon, arta, daharan, unjukan ataupun bentuk-bentuk lain, jangan lupa mendoakan orang yang memberi dengan doa yang sering disampaikan, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuron. Niki ada di ujung doa itu, wa ja'alahu laka tahuron, semoga Allah menjadikan engkau suci dari hati dan harta. Lho niku nggih dados dungane murakabi niku. Kula jenengan nampi napa mawon ya diundang tangga tembale, diaturi napa bancaan daharan nggih. Donga niku dipun waos nggih. Dados niki orang-orang yang mau sedekah itu akan lebih baik perilaku itu, karena sedekah itu sangat dibutuhkan. Nopo malih zaman Rasul banyak orang yang belum bisa mencukupi kebutuhan primer. Untuk makan saja sulit, ya. Untuk mendapatkan pakaian juga demikian. Zaman dahulu pakaian itu sangat mahal karena masih dibuat, ditenun menggunakan tangan manual. Nek sakniki niku pun pabrik kathah tekstil, sehingga kita mendapatkan pakaian itu mudah, tur harganya terjangkau. Nek riyen niku mboten ngeten iki. Nggih. Di samping itu keadaan ekonomi bangsa Arab zaman itu memang minim karena tidak ada sumber alam yang diandalkan. Nggih. Tanaman tidak banyak, perdagangan nggih 6 bulan sekali, 4 bulan sekali, ya. Maka alam yang seperti itu menyebabkan tolong menolong, sedekah, bantu membantu sangatlah diharapkan, dan itu perilaku yang baik. Sebab tiang-tiang Arab jahiliyah mboten kersa sedekah, mboten purun sedekah, senengane napa? Kalau niku menjarah. Nek wonten rombongan kafilah datang dari negara lain melintas di Saudi Arabia, di Mekah terutama, maka orang-orang Mekah menjarah dagangannya, mengambil ontanya, membunuh para saudagar-saudagar yang sedang berdagang ini. Niku senengane ngoten niku. Jadi perampokan nek sakniki ini wis kalah karo zaman jahiliyah. Maka di sini ditegaskan zalika khairul lakum, sedekah itu bagus bagi kamu, wa adharu, dan lebih bersih untuk menjaga hati kita dari kikir tamak, untuk menjaga harta kita dari sumber yang haram. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Tapi nek pancen sedekah niku mboten saged, fa in lam tajidu, maka jika tidak kalian mendapatkan, wis ora duwe bondo donya babar pisan, tapi pengen matur kalian Rasul, mboten saged sedekah niki kados pundi? Fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tidak wajib sedekah niku. Nek pancen mboten nggadahi arta, ada persoalan yang perlu dibicarakan dengan Rasul, maka tidak disyaratkan sedekah. Ini tampak bahwa Allah itu tidak membebani hambanya melebihi dari batas kesanggupannya. Sering kula jenengan waos teng tahlil niku nggih, ayate nggih, surat Al-Baqarah ayat-ayat akhir menika nggih, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah mboten badhe paring beban kepada seseorang melebihi dari kesanggupannya. Mula niki nek mboten gadah napa-napa kok pengen matur
curhat kepada Rasul, maka hal itu tetap dibolehkan. Niki mau jelas ya, ayat yang ke-12 intinya ingin bicara dengan Rasul, sedekah dulu karena sedekah ini baik dan membersihkan harta serta hati. Yang kedua, jika memang tidak ada kemampuan untuk sedekah tapi ingin bicara pada Rasul dengan rahasia, maka hal itu pun dibolehkan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Lah niki nggih dados ilmune kedah masuk niki nggih. Selajengipun asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Asfaqtum, apakah kalian takut an tuqaddimu, bahwa kalian mendahulukan baina yaday najwakum, di antara pembicaraan rahasia kalian, shadaqat, bersedekah. Jadi niki biasane tiang-tiang niku badhe matur napa mawon kalih Nabi bebas. Setelah turun ayat ini dibatasi, yang ingin bicara kepada Rasul harus sedekah. Ternyata hal ini membuat banyak para sahabat merasa enggan untuk curhat kepada Rasul. Berat niki, soalnya kudu sedekah sih, padahal harta itu sulit didapatkan, sehingga waktu itu hampir tak ada orang yang curhat kepada Rasul. Maka di sini disindir, apakah dengan sedekah ini ya orang-orang Islam, para sahabat Rasul merasa berat kalau harus sedekah dulu baru bisa matur pada Rasul. Fa idlam taf'alu, maka jika tidak kalian kerjakan, wa taballahu, dan menerima taubat Allah alaikum atas kalian. Fa aqimus sholata, maka dirikanlah sholat, wa atuz zakata, dan bayarlah zakat, wa atiullah wa rasulah, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui bima ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan. Dados niki nek panci tiyang niku wau mboten wonten kemampuan untuk bersedekah, tidak usah takut untuk curhat kepada Rasul ya. Karena kalau tidak ada sedekah yang bisa dikeluarkan, cukuplah orang itu bertaubat kepada Allah, dan Allah akan menerima taubatnya. Menegakkan sholat, membayar zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Sekawan niki dados mboten saged sedekah nggih, tobat, sholat, zakat, taat pada Allah. Nek purun ngeten, berarti tiang niku tiang engkang leres imanipun, boten tergolong tiang munafik. Soale sedekah lan sanesipun menika kangge nyeleksi kersanipun. Tiang-tiang munafik boten gampilke bicara-bicara rahasia kepada Rasul. Dados nek mboten mampu sedekah, solusinya bertaubat, menegakkan sholat, membayar zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini semuanya berat bagi orang-orang munafik. Lah niki dados pertama dianjurkan sedekah, nek mboten mampu nggih niki wau, lakukan ajaran Islam dengan baik. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan nggih. Dados tiyang mukmin ingkang gadahi amal-amal sae menika Gusti Allah pirsa. Tiyang ingkang munafik tidak memiliki akar kuat dalam beramal kebaikan pun Allah mengetahui. Ngoten nggih. Dados ayat yang ke-13 ini solusi jika tidak ada kemampuan sedekah. Bagaimana ingin bicara kepada Rasul, silahkan
ya, tapi lakukan hal baik sebelumnya, ya bertobat, dirikan sholat, zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ngoten nggih?